Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini kendali gejala hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Masih bersama dengan kita Dr. Wenti dan juga Dr. Putri. Tadi disampaikan oleh Dr. Putri kenapa sih hipertensi itu perlu untuk dihindari karena dapat komplikasi ke berbagai penyakit tadi diantaranya ya. Tapi sebelumnya Julia mau tanya ke Dr. Wenti, sebetulnya kalau hipertensi ini atau darah tinggi ya dok ya, ini apakah bisa menurun melalui genetik dokter? Ya bisa sih. Memang kalau sudah ada genetiknya bisa menurun, tapi tetap lagi apakah semua yang menderita hipertensi atau keluarga yang menderita hipertensi pasti keluarga selanjutnya kena, belum tentu ya, tapi resikonya jauh lebih tinggi. Namun tetap dipengaruhi oleh gaya hidup, jadi multifaktorial sebenarnya ya. Jadi memang ketika seseorang pasien sudah terkena darah tinggi, misalnya ketika dia terlalu berlebihan makan makanan yang dilarang seperti daging misalnya dan juga micin-micin atau garam, itu apakah dia akan berdampak pada komplikasi jika makanannya tidak terkontrol atau bisa disembuhkan dok? Jadi kalau hipertensi itu kita tidak akan mengatakan sembuh total ya, tapi terkontrol karena itu merupakan penyakit kronis yang akan berlangsung seumur hidup menemani. Jadi bagaimana supaya kualitas hidupnya lebih baik, maka harus mengontrol agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kayak penyakit jantung atau stroke ya, atau gagal ginjal. Jadi solusinya adalah menjaga pola hidup, makan yang sehat, kurangin makan makanan yang bisa menyebabkan darah tinggi tadi, dan banyak minum air putih serta olahraga. Jadi tetap bisa hidup berjalan dengan normal, dengan baik ketika bisa dikontrol ya dok ya. Baiklah, mungkin bisa kita langsung lanjutkan Dokter Putri, silahkan. Oke. Nah ini data ya, data kejadian hipertensi yang selalu meningkat setiap tahun, itu selalu meningkat. Kalau dulu Indonesia tuh masih berkutat dengan penyakit infeksi ya, karena kotor, personal hygiene-nya masih kurang. Tapi sekarang udah merembet ke penyakit metabolik, salah satunya hipertensi ini. Kita lihat di kepulauan. Sebenarnya kalau dibandingkan sama pulau yang tinggi itu ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera masih di bawahnya. Cuman ini tidak jadi alasan untuk kita tidak waspada ya, karena masih masuk ke dalam kategori tinggi juga, 28,3% ya. Ini meningkat terus ya, dari tahun 2007, 2013 ke 2018 itu meningkat angka kejadiannya. Nah, apa sih gejala-gejala yang biasanya dirasakan oleh pasien? Yang pertama ada sakit kepala ya, sakit kepala tadi yang saya bilang mungkin perfusi atau suplai oksigennya itu kurang ke kepala, akhirnya kayak kok pusing ya dok ya, kok saya pusingnya nggak sembuh-sembuh, udah minum obat terus kambuh lagi gitu. Bisa jadi karena tensinya tinggi. Jadi kalau sudah sakit kepala bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dicek tensinya berapa ya. Siapa tahu udah prehipertensi ya, siapa tahu ternyata pas dicek, jangan salah ya, ada banyak ya yang tiba-tiba dicek udah 150-an ke atas. Nah itu kan kita bingung ya, apakah sebelumnya nggak pernah cek, nggak pernah tahu, atau sudah pernah tinggi, sudah pernah minum obat tapi putus minum obatnya, itu bisa jadi juga. Yang kedua ada pusing ya, mirip-mirip ya, sakit kepala sama pusing, rasanya kayak berputar atau puyeng gitu. Terus perubahan penglihatan, tadi penglihatannya kabur, berkunang-kunang, kemudian ada perdarahan hidung, tapi kalau ini jarang ya, biasanya yang paling sering itu sakit kepala, perubahan penglihatan. Kalau di fasilitas kesehatan puskesmas atau di klinik ya, biasanya kita tensi itu yang paling utama. Kita masuk untuk memeriksakan kesehatan, pasti tensi duluan yang diukur, berat badan, tinggi badan, dan juga tensi, karena ini jadi screening untuk semua masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan ya. Nah kita ngomongin faktor risiko nih, faktor risiko orang-orang yang berisiko terkena darah tinggi. Ada faktor yang bisa dikendalikan, ada yang nggak bisa dikendalikan. Tadi yang ditanya Julia, yang genetik ya, itu masuk ke dalam faktor yang tidak dapat dikendalikan. Kita nggak tahu ternyata orang tua kita punya hipertensi, maksudnya kita nggak bisa kontrol itu. Usia di atas 30-an itu mulai, karena kita
merupakan cermin dari apa yang kita makan sebelumnya ya, kalau usia ya. Kalau umur 20, 30 mungkin belum, tapi nanti kalau udah 40 tahunan, 5 tahunan, 50 tahunan ke atas. Jenis kelamin katanya laki-laki kalau dari berdasarkan prevalensi laki-laki lebih besar, tapi nggak juga sebenarnya. Balik lagi ke diet tadi, pola makan. Nah, faktor yang kita bisa kendalikan, ini ada banyak ya faktor yang bisa kita kendalikan. Yang pertama merokok ya. Jadi masyarakat di rumah yang masih merokok, kalau memberhentikannya susah, boleh dicoba untuk dikurangi dulu. 1 hari kurangi berapa batang sampai akhirnya nanti terbiasa untuk tidak merokok. Merokok sama ya, merokok elektrik, merokok konvensional itu sama semua. Jadi tidak bukan oh yang ini lebih baik, yang penting nggak merokok konvensional. Oh yang penting saya merokoknya elektrik gitu. Itu sama aja ya. Sama-sama meningkatkan risiko terkena penyakit. Berarti dok izin kalau bicara merokok berarti termasuk perokok pasif juga Benar bisa sekali, benar sekali. Perokok pasif. Kadang kita nggak merokok, tapi kita pergi ke tempat umum, ke tempat yang rame, kita ikut menghirup asap rokok itu juga bisa menjadi salah satu faktor risiko. Jadi kita lihat kalau memang ada orang merokok, kalau kita bisa menghindar. Kita nggak mungkin langsung menegur ya, kadang terbentur dengan budaya dan lain-lain. Kalau bisa kita kemana-mana pakai masker. Jadi nggak cuma pas pandemi aja kita pakai masker. Kalau lagi keluar bisa pakai masker. Terus juga yang merokok juga boleh diperhatikan juga kalau memang tidak bisa mengontrol untuk stop merokok, jangan sampai orang lain itu terkena juga dampaknya. Ditelan sendiri asapnya. Tapi kalau bisa jangan merokok ya. Terus ada konsumsi alkohol, ini yang bisa dikontrol juga untuk mengurangi konsumsi alkohol. Alkohol ini banyak sekali ya, dia efeknya nggak cuma tentang darah tinggi, bisa menyebabkan perlemakan hati juga. Kita kemarin bahas di bagian batu empedu, alkohol itu nggak cuma tentang darah tinggi, tapi juga bisa menyebabkan penyakit yang lain. Kurang aktivitas fisik, nih tadi ya kayak gambar di depan, santai, rebahan, makan, ya, makannya makan makanan yang cepat saji juga. Nah ini bisa kita kendalikan mulai dari sekarang. Aktivitas fisiknya nggak usah terlalu yang berat-berat, 30 menit aja 1 hari, minimal 5 hari dalam 1 minggu ya. Terus diet tinggi garam, nah ini ya konsumsi garamnya kita mulai untuk kurangi, maksimal 2 sendok makan 1 hari. Bukan kita, oh saya masak gulai cuman setengah sendok kok garamnya, tapi kita juga makan makanan yang lain yang garamnya juga ada di situ. Misalnya kita jajan snack, misalkan makan kue-kue atau makan roti-roti yang juga ada garamnya. Jadi kita yang tahu batasnya tuh untuk ngurangin garam kita ya. Terus kurangi makanan yang berlemak, goreng-gorengan tadi ya. Terus stres juga, pikiran atau psikis itu juga mempengaruhi, walaupun mungkin tidak sebesar yang lainnya, yang kayak merokok dan dietnya. Kalau gambarnya ini ya, nggak boleh minum alkohol, nggak boleh merokok, dan makan makanan yang fast food. Ya, kalau sekali-sekali boleh untuk melegakan kepengenan boleh, jangan sampai jadi ini ya jadi beban banget gitu. Enggak, ini tujuannya untuk memicu kesadaran kita untuk menghindari penyakit ini. Karena tadi kan ada genetik ya, kalau kita terkena, anak kita, keturunan kita juga akan berbahaya gitu. Jadi menjaga diri sendiri dan orang-orang tersayang. Tapi itu dok izin bicara genetik itu kan berarti langsung menurun ke anak. Berarti walaupun anaknya sudah dari lahir dijaga pola makannya, berarti tetap memungkinkan ya terjadi hipertensi. Kalau hipertensi ya, memang tadi ya Dokter Wenti sudah sebutkan, tidak 100% anaknya langsung hipertensi. Banyak faktornya, dietnya, pola hidupnya. Kalau dia dietnya bagus untuk hipertensi ya, dietnya bagus, garamnya normal, konsumsi garamnya biasa aja, olahraganya bagus, aktivitas fisiknya bagus, kemungkinan tidak terkena hipertensi. Nanti lain dengan diabetes, nanti ada diabetes genetik, diabetes tipe 1 yang memang dari sononya gitu. Nah dia nggak ada pengaruh ke pola makan, memang dari awal dia sudah terkena diabetes gitu. Nah ini kita masuk ke diabetes ya dok ya. Kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.